Assalamualaikum yang terhormat Ibu Kapus, Bapak Kepala TU, serta Bapak Ibu yang lainnya, seluruh pegawai puskesmas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan toga dalam asuhan keperawatan mandiri di puskesmas. Selanjutnya, mari kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Puskesmas kepada Ibu Riris kami persilahkan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Puji dan syukur kepada Tuhan karena pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walaupun di tengah pandemi corona. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada hari ini untuk menerima baru dari teman kita, Bapak Aan. Baiklah, saya sebagai Kepala Puskesmas menyambut baik tentang rencana pengarahan pemanfaatan toga dalam asuhan mandiri yang ada di puskesmas kita, yang nanti selanjutnya akan dijelaskan secara rinci oleh Bapak Aan. Semoga nanti penjelasannya akan bermanfaat bagi kita semua dan dapat diterapkan di wilayah puskesmas kita. Demikian sambutan dari saya. Nanti kita akan diskusikan setelah pemaparan dari Pak Aan. Saya lanjutkan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Riris sudah memberikan sambutan. Acara berikutnya mari kita dengarkan paparan materi dari Pak Aan. Kami persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih kepada Kepala Puskes yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan materi ya. Jadi saya akan membagikan ilmu sedikit mengenai pemanfaatan toga dalam asuhan mandiri di puskesmas. Jadi saya untuk mempersingkat waktu saya akan memaparkan materinya sesuai dengan yang sudah saya berikan, yang ada leaflet di situ. Itu ada beberapa penjelasan mengenai toga dalam asuhan mandiri di puskesmas. Jadi silakan teman-teman baca. Jadi toga itu atau tanaman obat keluarga adalah sekumpulan tanaman berkhasiat obat untuk kesehatan keluarga yang ditata menjadi sebuah taman dan memiliki nilai keindahan. Asuhan mandiri kesehatan tradisional adalah upaya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan mengatasi gangguan kesehatan yang secara ringan mandiri oleh individu dalam keluarga, kelompok atau masyarakat dalam memanfaatkan toga dan keterampilan. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan peran yang manfaat apa kita di puskes ya. Jadi puskesmas sebagai fasilitas kesehatan dasar punya jatuh HP-nya malah. Cut. Oke, cut dulu. Masih jalan kok. Jadi puskesmas sebagai fasilitas kesehatan dasar ya mempunyai tugas yaitu sebagai penggerak masyarakat dan fasilitator dalam penyelenggaraan masalah-masalah kesehatan. Ya, jadi peran puskesmas adalah satu, membina kelompok-kelompok toga ya di masyarakat yang telah dibentuk oleh desa atau kelurahan. Yang kedua, memberikan pemahaman tentang asuhan mandiri obat tradisional kepada masyarakat dengan memanfaatkan tanaman herbal yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, perannya yaitu melaksanakan program preventif dan promotif sebagai edukasi di masyarakat dalam mengatasi keluhan kesehatan dan atau upaya pertolongan pertama terhadap suatu penyakit baik di lingkungan keluarga dan masyarakat. Dan yang terakhir, keempat, yaitu meningkatkan dan mendorong kemandirian masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan baik individu maupun masyarakat. Jadi di sini ada pengelolaan kelompok asuhan mandiri toga ya. Jadi kelompok toga itu nanti teman-teman ya terdiri dari kader-kader kesehatan. Kelompok toga adalah organisasi yang paling dasar dan terdepan di masyarakat. Nah, jadi sebagai motivator ya, sebagai inovator,
dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kesehatan yang berbasis masyarakat. Selanjutnya, jadi nanti mengelola dan mengembangkan tanaman obat keluarga sebagai upaya kesehatan bersumber dari masyarakat. Ya, jadi teman-teman buat kelompok di sana nanti ada pembagian sendiri ya. Lalu membina keluarga asuhan, ya, asuhan mandiri dengan memberikan pemahaman nanti kepada masyarakat dan keterampilan pada keluarga yang dibina untuk mendapatkan kemampuan melaksanakan asuhan mandiri. Dan yang terakhir itu melakukan gerakan asuhan mandiri kesehatan tradisional untuk mendorong keluarga binaan melaksanakan secara berkesinambungan dan berperan aktif membentuk kelompok-kelompok yang baru. Saya rasa itu hanya itu saja ya. Nanti selanjutnya kita akan diskusikan ulang untuk masalah pembagian tugas ini, karena ini memang masih baru ya masalah asuhan toga ini. Nanti kita adakan rapat baru atau kita akan melakukan sosialisasi ulang seperti ini lagi. Saya rasa itu aja ya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Bapak An yang sudah memaparkan sekilas tentang toga untuk asuhan keperawatan mandiri kita di puskesmas. Apabila Bapak dan Ibu masih kurang paham, marilah pada kesempatan ini kita diskusikan apa itu yang belum paham. Saya mau bertanya dulu. Oke, kepada Ibu Yantika, kami silakan. Bu, ini berarti tugas tambahan ya Bu? Ya, kalau gitu saya juga sudah nggak ada tugas lagi sih, bisa dikerjakan. Iya Bu, saya juga apa sih tugas yang bisa kami laksanakan itu untuk membantu. Saya rasa seperti tadi dijelaskan Bapak Aan bahwa ini merupakan program baru. Kalau namanya program baru berarti ini adalah tambahan, tugas tambahan. Jadi nanti saya minta rekan-rekan semua untuk membantu saya. Nanti kita akan bagi tugas kelompok kerja seperti itu. Oh iya Bu, berarti ya udah saya bisa Bu dan siap melaksanakannya. Dan saya juga bersedia untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Baik, terima kasih. Karena ini kan bukan tugas kerjaannya bagi Pak Aan sendiri. Ini adalah tugas kita bersama. Nanti Pak Aan akan bagi tugas dan menjelaskan secara detailnya untuk masalah kelompok kerja di puskesmas dan di pustu. Nanti kemudian Pak Aan bagi kelompok kerjanya, begitu ya Pak Aan? Ya, Ibu. Nanti baru Pak Aan akan menjelaskan secara detailnya untuk program Asman ini. Seperti itu. Oh baik Bu. Oh iya Bu, saya bersedia membantu karena ini bisa menjadi dalam program. Tapi Bu, apa harus kami Bu? Apa kami sanggup untuk melaksanakannya? Saya rasa kalian adalah orang-orang yang kompeten. Saya menunjuk kalian untuk menjadi koordinator. Jadi saya harapkan bahwa kalian mampu dan bisa mengerjakan tugas ini. Seperti itu ya. Kalian harus semangat, koordinator harus semangat untuk memberi contoh bagi yang di bawahnya. Seperti itu ya teman-teman. Begitu ya Bu, sepertinya itu akan menambah pengalaman bagi kami Bu. Iya benar sekali, jadi kita akan menambah banyak pengalaman ya Bu. Iya. Benar, itu akan menambah pengalaman, apalagi ini merupakan program baru dan program itu kan akan dilaksanakan di masyarakat tentang pemanfaatan toga. Nanti saya rasa kalau di hari-hari kerja saya minta itu tidak mengganggu dalam pelayanan. Jadi nanti mungkin di hari libur kita menyempatkan waktu itu. Jadi saya minta tolong untuk kesediaan Bapak itu pada saat waktunya senggang nanti kita akan bekerja di waktu yang berbeda. Baik Bu, koordinasikan sama kader-kadernya. Bagaimana Bapak Ibu dan yang lain, masih mau bertanya atau ada yang mau didiskusikan lagi? Cukup. Cukup Pak, cukup Pak. Apabila sudah cukup pemaparan ini, diskusi ini kita akhiri karena kita menyempatkan waktu sudah siang, sudah waktunya kita istirahat, kita isoma, maka istirahat ya. Selanjutnya kita akhiri pertemuan kita ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, kepada Bapak Ibu kurang dan lebih ucapan saya mohon maaf.